Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasati Andita Putri dengan NIM 2301020064 dari Prodi Teknik Informatika dengan kelompok C07 Madong. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar terkait masyarakat cerdas setelah user testing. Yang pertama sekali tentang observasi yang seperti kita tahu sebelumnya, bahwa kawasan Madong di Tanjung Pinang masih menghadapi masalah lingkungan seperti penumpukan sampah plastik, besi berkarat, kayu bekas, jaring nelayan, dan bahkan sisa hewan juga ada, seperti cangkang, bulu, kulit ikan yang berserakan. Lalu fasilitas umum yang bermasalah juga saya temukan, seperti lapangan kotor, parit tersumbat, dan jalan berlubang. Lalu TPS dan TPA sekitar tidak terkelola dengan baik, jadi mengakibatkan menurunnya kebersihan dan kesehatan sekitar Madong. Lalu ini design thinking proses yang telah saya lakukan atau kelompok saya lakukan pada minggu-minggu lalu. Terdapat tiga sketsa inovasi yang saya ajukan di sini. Yang pertama ada poster atau spanduk STBM 5 Pilar Edukasi Masyarakat tentang Sanitasi, daur ulang limbah hewan, fermentasi pupuk organik. Yang kedua, lalu yang ketiga, ada tong sampah pintar, panel surya, sensor pemilah organik dan anorganik. Lalu sketsa inovasi terpilih ini ada poster atau spanduk STBM 5 Pilar. Alasannya karena biaya yang dikeluarkan lebih cenderung murah, terjangkau, dan mudah dipahami masyarakat, juga cepat diimplementasikan dan efektif meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga. Lalu state of art-nya itu adalah poster atau spanduk edukasi tersebut sudah ada di daerah lain. Tetapi perbedaan inovasi yang saya ajukan di sini fokus pada STBM 5 pilar, lalu disesuaikan dengan konteks masyarakat pesisir Madong seperti apa. Jadi saya juga susun lebih sederhana dan cepat diterapkan dibandingkan teknologi yang mahal. Lalu saya menyertakan QR code atau barcode yang berbasis teknologi untuk merujuk pada panduan digital seperti video atau informasi selengkapnya terkait STBM 5 pilar. Lalu final proposal, yang pertama judulnya poster spanduk STBM 5 pilar untuk masyarakat Madong. Lalu media edukasi visualnya itu menjadi langkah praktis menjaga lingkungan. Penempatannya itu di TPS-TPS, lapangan, serta jalan umum. Lalu bisa ditambah QR code dan barcode seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang berbasis teknologi untuk menuju ke panduan digital. Lalu ini merupakan desain prototipe secara online atau secara digitalisasinya. Di sini saya bangun melalui aplikasi Canva yang berisi 5 pilar dari sanitasi berbasis masyarakat. Ini lalu ada scan di bagian tengah dengan tulisan Pindai Aku. Ini foto prototipe nyatanya saya menggunakan print kertas print A4. Lalu ini user testing dan dari user testing tersebut saya bisa mengambil kesimpulan beberapa aspek penilaian dan beserta hasil observasi atau tanggapan responden. Aspek penilaiannya yaitu kemampuan memindai QR code. Nah, masyarakat itu mudah dan cepat, hanya butuh beberapa detik saja, jadi bisa langsung ke link bersangkutan, link video bersangkutan. Lalu kualitas tampilan poster pada masyarakat jelas dan menarik perhatian. Lalu pemahaman isi video dari masyarakat juga mendapat feedback, sangat mudah dipahami serta bahasanya sederhana. Lalu tingkat ketertarikannya tinggi karena tempo lalu pas saya melakukan user testing, responden ingin membagikan ke anggota keluarga lain. Lalu saran perbaikan dari user testing yang saya lakukan ini, saya mendapat
Saran jika bisa upload ke selain media sosial, karena media sosial ini memungkinkan adanya distraksi seperti iklan atau video-video rekomendasi lainnya. Lalu masukan dari responden dan dosen itu tambahkan teks petunjuk di bawah QR Code agar masyarakat tahu cara menggunakannya. Lalu arahkan link ke Google Drive agar bebas dari iklan atau distraksi yang lain. Jadi perubahan akhirnya saya lakukan desain poster diperbaharui dengan teks petunjuk arahkan kamera HP Anda untuk menonton video edukasi 5 pilar STBM. Apakah mudah diciptakan? Iya, karena eh, poster ini hanya membutuhkan software desain gratis seperti Canva yang saya buat. Lalu poster ini juga bisa dibuat ulang tanpa memerlukan alat-alat yang mahal. Lalu apakah cheap atau murah atau gratis? Sangat murah dibandingkan teknologi-teknologi yang lain yang cenderung mahal. Media poster hanya membutuhkan cetak banner atau spanduk, sementara pembuatan QR code atau barcode juga video yang saya buat itu bisa dilakukan tanpa biaya berbayar. Apalagi menggunakan Canva dan Google Drive setelah mendapat user testing tersebut. Lalu, apakah sustainability atau ramah lingkungan? Iya, karena menggunakan media digital. Jadi media digital di sini menunjukkan video melalui barcode yang mengurangi kebutuhan cetak brosur atau kertas sekali pakai. Jadi materi edukasi dapat diperbaharui tanpa harus mencetak-mencetak ulang. Lalu apakah easy to use? Mudah digunakan oleh masyarakat? Pasti mudah digunakan. Cukup arahkan kamera ponsel ke QR code, lalu maka otomatis akan membuka video edukasi. Cocok untuk segala usia, terutama generasi muda yang terbiasa dengan teknologi. Karena eh, selain masyarakat Madong yang ibu-ibu bapak-bapak, saya juga eh, mencetuskan generasi muda, apalagi yang bisa turun langsung terkait masalah lingkungan Madong. Lalu apakah ekonomis atau biaya perawatannya kecil? Sangat ekonomis. Karena video dapat diubah langsung di Google Drive tanpa perlu mengganti poster. Dan QR Code tetap aktif selama tautan tidak dihapus. Jadi yang nomor 6 yang terakhir, apakah mengandung ilmu teknik dari mata kuliah yang diikuti? Iya. Inovasi ini saya buat dengan menggabungkan teknologi informasi dalam penerapan QR code atau barcode dan tautan digital. Lalu bagian desain komunikasi visualnya itu pembuatan poster dengan elemen komunikatif. Lalu ilmu lingkungan dan STBM itu diterapkan pada konsep 5 pilar tersebut. Jadi sanitasi total berbasis masyarakat itu tentang lingkungan Mado. Lalu yang terakhir prinsip rekayasa teknologi tepat guna. Iya, saya terapkan pada desain poster ini yang sederhana, fungsional, dan bisa diterapkan di masyarakat luas. Sekian dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.